Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, umat Islam senantiasa mengamalkan sholawat Nabi sebagai wujud cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, membaca sholawat merupakan bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta terdapat berbagai keistimewaan bagi mereka yang rutin mengamalkannya. Menjadikan sholawat Nabi sebagai amalan sehari-hari bisa memberikan perubahan dalam kehidupan, menjadi lebih berkah, serta berbagai urusan menjadi lebih mudah. Hukum membaca sholawat Nabi sendiri adalah sunnah muakkad, namun sebagai salah satu rukun sholat, sholawat tentunya wajib serta selalu dibaca pada tasyahud akhir. Sebelum kamu mengamalkan sholawat Nabi, ketahui dulu mengenai sholawat Nabi, sholawat Jibril, cara mengamalkannya. Sholawat Jibril memiliki banyak keutamaan, seperti diantaranya mendatangkan rezeki hingga mengabulkan permintaan. Bacaan sholawat Jibril seperti apa? Umat Islam tak asing lagi dengan sholawat Jibril. Ada banyak yang mencari lirik sholawat Jibril setelah dinyanyikan oleh beberapa penyanyi muslim. Meskipun telah mendengar sholawat Jibril, tak sedikit yang masih belum memahami mengenai permohonan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta sahabatnya ini. Sholawat Jibril adalah salah satu sholawat Nabi yang lebih pendek. Sholawat ini diberi nama sholawat Jibril karena yang pertama melafalkan sholawat ini adalah malaikat Jibril ketika memberikan pengajaran pada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, sholawat Jibril merupakan salah satu sholawat yang paling sering diamalkan oleh umat muslim karena penuh makna dan singkat. Kamu dapat membaca sholawat Jibril di sela-sela aktivitas yang sedang dijalani sebanyak 1000 kali. Berikut bacaan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah tambahan rahmatmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad serta keluarga Nabi Muhammad. Meskipun terdapat beberapa sumber menyebutkan bahwa untuk membaca sholawat Jibril sebanyak 1000 kali, namun tak sedikit ahli yang mengungkapkan bahwa umat muslim dapat membaca sholawat Jibril disesuaikan dengan kemampuannya. Setelah membaca sholawat Jibril, sangat baik untuk melanjutkan dengan doa pelengkap memohon rezeki. Berikut ini doa sholawat Jibril yang dapat kamu lafadzkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atini sawaba sallallahu ala Muhammad antarzuqani say'an asta'inu bihi ala ta'ah. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, datangkanlah padaku pahala sallallahu ala Muhammad. Berilah rezeki padaku sesuatu yang dapat menolongku untuk taat. Maha suci Tuhanku, Tuhan yang maha mulia dari apa yang mereka sifatkan, dan salam sejahtera untuk para rasul dan segala puji kepada Allah Tuhan semesta alam. Membaca sholawat memiliki maksud mendoakan, memuji serta memohonkan berkah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad. Sholawat diserukan bukan hanya oleh pada umat, sebagaimana terdapat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah serta malaikat-malaikatnya telah bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi serta ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca sholawat Jibril ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian akan membukakan pintu-pintu rahmat kepadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian akan menjadikan hari para manusia akan mencintainya, serta tak akan ada orang yang membencinya kecuali mereka, orang-orang munafik. Meskipun bacaan sholawat Jibril singkat, namun ada kedahsyatan yang luar biasa jika secara rutin membacanya. Kedahsyatan atau keistimewaan sholawat Jibril seperti rezeki akan dimudahkan dan hajat seseorang juga akan dimudahkan.
Selain itu, seseorang yang membaca sholawat secara rutin akan mendapatkan keistimewaan berupa kesusahan dalam hidupnya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga mendatangkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dalam keadaan perang. Sementara itu, jika seseorang membaca sholawat Jibril secara rutin minimal 3 kali setelah sholat fardu, kemudian akan memperoleh salam serta sambutan dari para malaikat menjelang ajalnya. Siapa saja yang kemudian mengamalkan sholawat Jibril secara rutin setiap hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melancarkan rezeki serta memberikan pertolongan kepadanya. Selain itu, terdapat beberapa keistimewaan bacaan sholawat Jibril yang juga penting untuk kamu diketahui. Adapun beberapa keistimewaannya diantaranya adalah: yang pertama, memudahkanmu dalam mencari rezeki. Yang kedua, memudahkanmu dalam memperoleh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memudahkanmu dalam memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memudahkanmu dalam mendekatkan diri pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, memudahkanmu dalam memperoleh pertolongan pada hari kiamat. Kemudian yang keenam, memudahkanmu dalam memperoleh salam kebahagiaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, membuka 70 pintu rahmat. Setelah memahami keistimewaannya, penting untuk kamu ketahui cara mengamalkan bacaan sholawat Jibril sesuai dengan ajaran Islam. Adapun cara mengamalkannya adalah sebagai berikut. Para ulama kemudian menyebutkan bahwa agar seseorang mengamalkan membaca sholawat Jibril 1000 kali setelah ia menjalankan sholat maghrib. Selain itu, bacaan sholawat ini juga dapat dibaca setiap hari sebanyak 3333 kali, atau 7000 atau 10.000 kali. Semakin banyak yang mengamalkan sholawat Jibril, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akan melimpahkan juga kepadanya banyak manfaat kebaikan bagi mereka yang mengamalkannya. Usai mengamalkan sholawat Jibril, sebaliknya dilanjutkan lagi dengan bacaan-bacaan doa serta pelengkap memohon rezeki. Yang berikut bacaan doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atini sawaba sallallahu ala Muhammad antarzuqani syai'an asta'inu bihi ala ta'ah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, datangkanlah padaku pahala sallallahu ala Muhammad. Berilah rezeki padaku sesuatu yang dapat menolongku untuk taat. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha mulia dari apa yang mereka sifatkan. Dan salam sejahtera untuk para rasul dan segala puji kepada Allah Tuhan semesta alam. Secara bahasa, sholawat merupakan bentuk jamak dari sholat yang berarti doa, keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan, serta ibadah. Menurut istilah, sholawat ialah bentuk doa serta pujian untuk Nabi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 3 macam sholawat. Di antaranya adalah sholawat dari Allah, sholawat dari malaikat, serta sholawat dari manusia atau umatnya. Menurut Ibnu Katsir, pengertian sholawat dari beberapa ulama tentang sholawat dari Allah adalah pemberian rahmat serta kemuliaan. Sementara itu, sholawat dari malaikat bermakna memohonkan ampunan. Sholawat dari umat muslim ialah doa agar beliau Nabi Muhammad SAW dilimpahi rahmat serta kemuliaan. Macam-macam sholawat Nabi kemudian harus dijadikan sebagai amalan harian. Dengan bersholawat setiap harinya dan sesering mungkin, maka seseorang akan mendapatkan berbagai manfaat serta keutamaan bagi hidupnya di dunia maupun di akhirat. Macam-macam sholawat Nabi kemudian dianjurkan untuk sering dibaca serta diucapkan setiap hari. Hal ini terdapat di dalam sebagai hadis serta firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tercantum di dalam surat An-Nisa ayat 86. Apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah maha memperhitungkan segala sesuatu. Sholawat Nabi sebagai syafaat, dan semua ulama telah sepakat bahwa sholawat Nabi
tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu terdapat pula hadis Nabi tentang sholawat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Bersolawatlah kepada aku, karena sesungguhnya ucapan solawat itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada." Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Itulah keistimewaan sholawat Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.